Kasus pembunuhan Angelin, Margaret Megawe, dan Agus Tai akan segera menjalani persidangan. Angelin adalah anak perempuan berusia 8 tahun yang ditemukan tewas 2 bulan lalu di Sanur, Bali. Tiga bulan setelah tragedi pembunuhan Angelin, anak 8 tahun di Denpasar, Bali, tersangka pembunuhan yang juga ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, diperiksa oleh Jaksa Peneliti Kejari Denpasar kemarin. Pelimpahan tahap 2 disertai barang bukti ini dilakukan pasca Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan berkas tersangka lengkap. Kuasa hukum Margaret menyambut baik pemeriksaan ini agar kasus pembunuhan Angelin bisa segera terkuak. Dengan tahap 2 ini kita bisa mengakses BAP tersangka, kita bisa mengakses BAP saksi, kita bisa mengakses semua bukti surat yang selama ini hanya dari isu. Apakah yang beredar di luar itu sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam berkas perkara? Dalam pemeriksaan, salah satu putri Margaret, Christine Megawe, turut hadir. Namun Christine tidak diperbolehkan menemui sang ibu. Selain Margaret, tersangka pembunuhan lainnya, Agus Tai Handamai, juga turut diperiksa Kejari Denpasar. Kuasa hukum Agus Tai mengatakan klinnya bersikukuh tidak membunuh Angelin. Kami sesuai dengan keterangan juga tadi ditanyakan oleh dari tim jaksa, kenapa Anda berbelit-belit di keterangan awal, kan begitu. Disampaikan juga bahwa dia berbelit-belit di keterangan awal itu karena ada ancaman. Ancaman dari siapa? Masa takut sama perempuan? Ancaman dari orang-orangnya dengan Nyonya MM. Dan dia merasa sendiri di Bali. Menurut Kasipidum Kejaksaan Negeri Denpasar Ketut Maha Agung, seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi oleh pihak kepolisian sehingga dinyatakan lengkap. 4 jaksa peneliti memiliki waktu paling lama 20 hari dan secepatnya melimpahkan kasus ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan. Sudah semua sesuai petunjuk. Jadi lengkap ya Pak ya? Sudah 21 berarti sudah lengkap. Berikutnya nanti di persidangan sebelumnya segera kita membayar. Setelah pemeriksaan, kedua tersangka langsung dibawa petugas ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung, Bali untuk ditahan selama 20 hari. Sebelumnya, tim penyidik di Treskrim Umum Polda Bali menjerat Margaret Megawe dengan pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan berat mengakibatkan kematian serta pasal penelantaran dan kekerasan anak. Jenazah Angelin ditemukan tewas di pekarangan rumahnya di Sanur, Bali 10 Juni lalu. 1 bulan sebelumnya, keluarga angkat Angelin melaporkan korban hilang saat bermain di pekarangan rumah. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Bekasi Kota membekuk 5 pencopet bermodus pura-pura muntah di dalam angkutan umum. Petugas yang mendapatkan laporan dari salah satu korban menangkap pelaku yang sedang beraksi di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi. 5 pelaku mengaku berasal dari Lampung. Setiap melakukan aksi, 4 pelaku masuk ke dalam angkot dan berbagi tugas. Salah satu pelaku berpura-pura muntah di dalam angkot dan membuat penumpang lain bergeser tempat duduk. Saat korban bergeser dan lengah, pelaku lain beraksi untuk mencopet. Sasaran para pelaku yaitu ibu rumah tangga serta mahasiswi. Setelah melakukan aksi, pelaku langsung kabur dan naik mobil dan salah satu pelaku lainnya. Polisi terpaksa menembak salah satu pelaku karena melawan saat hendak ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan serta sebuah mobil yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. 5 pelaku meringkuk di sel tahanan Mapolresta Bekasi Kota dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. 70 pelaku 50 kasus diamankan petugas Polres Kediri, Jawa Timur dalam kurun waktu 1 bulan. Ironisnya, di antara pelaku ada 3 ibu rumah tangga. Petugas Polres Kediri bersama seluruh jajaran Polsek berhasil menangkap 70 tersangka kasus perjudian dalam 50 kasus yang terjadi 1 bulan terakhir. 3 pelaku diantaranya adalah ibu rumah tangga. 30 tersangka terlibat perjudian togel, sementara pelaku lainnya terjerat berbagai kasus perjudian, diantaranya judi QQ, dadu, dan domino. Polisi juga menyita barang bukti peralatan judi dan uang tunai senilai Rp5.500.000.
Menurut Kapolres Kediri Ahmad Yusef Gunawan, pihaknya sudah seringkali mengimbau masyarakat untuk menekan kasus perjudian, namun ternyata kasus perjudian masih terus terjadi. Pencegahan dan jalan preventif kita sampaikan setiap kesempatan, baik oleh Babin Kamtibmas khususnya maupun oleh para Kapolsek pada saat kesempatan Jumat Keliling ataupun kegiatan pesan Kamtibmas dalam pelaksanaan PAM giat masyarakat. Upaya-upaya sudah dilaksanakan, namun masih ditemukan maka dilakukan penindakan. Seluruh kasus perjudian ini tengah dalam proses hukum. Para pelaku terancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman, Metro TV. Di kalangan artis yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur terus bergulir. Polisi terus memburu mucikari yang menjual artis berinisial AS sebagai pekerja seks komersial. Petugas Reskrim Polrestabes Surabaya memusatkan penyelidikan dan memburu mucikari berinisial BS yang menjual artis berinisial AS sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Polisi masih terus meminta keterangan artis AS yang berstatus sebagai saksi korban dalam kasus prostitusi ini untuk membongkar lebih luas kasus prostitusi yang melibatkan artis. Di awal sudah saksi, kita hanya 1 gerbong pegang meminta keterangan, kemudian yang bersangkutan sampai saat ini masih berkomunikasi dengan penyidik, ya, karena kita masih perlu untuk mengungkap kasus ini. Kita berharap mudah-mudahan setelah selesainya dibolak kasus ini tidak terulang lagi, kita memudahkan kita untuk mendapatkan pelakunya. Ya, pelaku dalam hal ini adalah mucikari. Sebelumnya, anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek dan mengamankan AS di sebuah hotel di kawasan Surabaya Selatan seusai melayani pria hidung belang 1 pekan lalu. AS mengaku mendapatkan uang Rp8.500.000 untuk sekali melayani pria hidung belang. AS kemudian mentransfer uang Rp1.500.000 ke rekening mucikari BS. Selain prostitusi yang melibatkan artis, saat itu polisi juga mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan 4 orang sales promotion girl atau SPG dengan mucikari berinisial YY yang juga masih buron. Dari Surabaya, Valentinus Hartayan, Metro TV. Jakarta, polisi menangkap 2 ibu rumah tangga yang tengah mengonsumsi sabu. Kedua perempuan berinisial AM dan RY ini tertangkap tangan di tempat terpisah saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu yang mereka konsumsi itu diperoleh dengan cara membeli melalui seorang perantara. Setelah menyampaikan order dan pembayaran melalui transfer bank, barulah mereka mendapatkan benda yang dimaksud. Ini barang buku ini dapat dari mana? Saya nggak ada barang, Pak. Maksudnya Anda menggunakan itu dapat dari mana? Tapi di luar sana nggak ditemukan, Pak. Iya, saya tanyakan Anda menggunakan dan dapatkan dari mana? Saya dulu makainya, Pak.